Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Minggu Pekan Biasa yang ke-23, 10 September 2023. Hari ini saya ajak Anda merenungkan bacaan Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Mari kita dengarkan bersama pembacaan Injil menurut Matius ini. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, semoga Anda sehat semuanya dan Anda selalu dalam sukacita Tuhan. Buat Anda yang sedang dalam pergulatan, yang sedang dalam masalah, Tuhan Yesus sendiri yang akan mengangkat segala permasalahan dan sakit dari saudara. Belas kasih Tuhan akan meringankan semuanya. Percayalah dan yakinlah akan hal itu. Hari ini ayat embun sabda yang mau saya ajak kita untuk merenungkan adalah sabda Yesus, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia." Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mau mengatakan bahwa menjadi pengikutnya tidaklah jalan sendiri-sendiri, melainkan kita jalan sama-sama. Kita jalan sama-sama sebagai pengikut Yesus, kita jalan dengan Yesus. Kita bertanggung jawab satu sama lain dengan kehidupan iman kita ini. Tidak ada seorang pun yang bisa berjalan sendirian dalam iman. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, menegur saudara kita yang berbuat dosa merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Pekerjaan yang tidak gampang, pekerjaan yang sulit. Mengapa? Mengapa saya berkata demikian? Pertama, karena ketika kita mau menegur saudara kita yang berbuat dosa, pada saat yang sama kita merasakan diri sebagai orang berdosa. Sehingga kemudian kita merasa tidak layak untuk menegur sesama pendosa. Kedua, kita merasa kemudian tidak ikut bertanggung jawab atas hidup iman orang lain, atas orang itu. Kita sering berkata, kan itu urusan dia dengan Tuhan. Pernyataan yang demikian sering muncul. Ketiga, kita tidak mau menanggung resiko untuk dihina dan dikata-katai. Seperti misalnya, sama berdosanya juga mau tegur orang lain. Tegur diri sendiri dulu. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketiga hal ini akhirnya membuat kita kemudian malas dan tidak mau menegur sesama kita yang berbuat dosa. Kita membiarkannya begitu saja. Kita melalaikan tanggung jawab kita akan sesama pengikut Yesus yang lain. Kita menjadi masa bodoh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang terjadi yaitu ketidaksanggupan kita dalam menegur dalam kasih persaudaraan
adalah karena kita belum mengerti dan memahami sepenuhnya hidup sebagai orang beriman dan siapakah Tuhan Allah kita itu. Pertanyaannya, bagaimana hidup beriman itu? Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam hidup beriman, atau 3 dimensi boleh saya katakan demikian. Yang pertama, hidup beriman itu harus percaya. Percaya bahwa kita mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita percaya akan Allah yang penuh belas kasih, yang selalu memberikan ruang pengampunan buat semua yang mau bertobat. Kita percaya akan Allah yang Maha Rahim dan Maha Pengampun. Kita percaya akan Allah yang mau kita berjalan bersama dalam iman, dalam pengharapan dan kasih. Kita percaya akan Allah yang mau kita saling memperbaiki dan memperbaharui diri dengan bantuan rahmat dan sabdanya tentunya. Yang kedua, dimensi yang kedua, hidup beriman itu harus menyerahkan diri, penyerahan diri pada Allah. Kita hidup percaya pada Allah kita yang begitu luar biasa, ini kemudian menuntun dan menuntut kita pada saat yang sama untuk hidup dalam penyerahan diri pada Allah. Hidup dalam penyerahan diri itu berarti kita hidup menurut tuntunan dari Allah sendiri. Kita tidak hidup menurut ego kita, tidak menurut kemauan kita. Dan teladan kita untuk hal ini ada pada Bunda Maria. Ketika dia berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Penyerahan diri yang total pada Allah. Dimensi yang ketiga dari hidup beriman, hidup beriman itu harus taat pada Allah. Sesudah kita percaya dan hidup dalam penyerahan diri pada Allah, hidup sesuai tuntunan Allah sendiri lewat tuntunan Roh-Nya yang kudus, kita dimampukan, kita disanggupkan untuk hidup taat pada Allah. Kita melaksanakan kehendak Allah dan bukan kehendak kita masing-masing. Kehendak Allah menjadi prioritas dalam hidup kita orang beriman. Allah menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Saudara dan saudariku, tentunya tidak mudah untuk melakukan ini. Tidak mudah untuk hidup beriman, hingga akhirnya kita bisa saling memperbaharui, saling memperbaiki dalam kasih persaudaraan, saling bertanggung jawab atas hidup iman kita. Tapi tentunya kita tidak bisa menyerah untuk itu. Kita tidak bisa menyerah pada situasi di mana kemudian kita takut dan cemas. Nanti orang akan mengatakan bahwa sesama orang berdosa kok menegur. Kita tidak menyerah pada situasi demikian. Ada kecemasan karena merasa diri juga berdosa. Kita harus ingat bahwa Tuhan Maha Rahim, Maha Murah, yang selalu mau mengajak kita untuk belajar, mengajak kita untuk berjuang, perbaharui diri, dan hidup benar sebagai orang beriman. Saya percaya dan yakin 1000% bahwa dengan beriman penuh dan sungguh-sungguh, kita mampu untuk saling memberikan correctio fraterna dengan penuh hormat yang dilandaskan pada kasih persaudaraan. Dan saya kira orang yang ditegur pun akan menerima dengan penuh kerendahan hati kalau kita menegur dengan kasih persaudaraan. Tanggung jawab satu akan yang lain dalam sinodalitas hidup menggereja akan benar-benar terasa indah dan menyenangkan. Saudara dan saudariku, hendaknya ketika kita saling memperbaiki, mari intonasi nada dasar yang kita pakai, yaitu do rendah, jangan do tinggi. Sehingga kita bisa sungguh saling memperbaiki, saling menasihati dalam kasih persaudaraan. Semoga bacaan-bacaan suci hari ini membuat kita semakin merasa bertanggung jawab akan hidup iman satu sama lain. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan terima kasih atas iman yang Kau anugerahkan buat kami. Bantulah kami untuk hidup bagi satu sama lain dengan saling memperbaiki dalam kasih persaudaraan. Bapa, bantulah dan dengarkanlah permohonan kami ini. Amin. Saudara dan saudariku, salam sukacita hari Minggu buat kita semua. Berkat Tuhan menyelimuti Anda dan keluarga, segala usaha dan karya, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Salam untuk Anda semua dalam Sang Sabda. Amin.